di Ranuregula, tepatnya di Desa Ranupani, daerah Lumajang. Masih satu kawasan sama TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan sebenarnya video ini itu mau aku buat di situ ya. Cuma ada satu dan lain hal yang membuat aku nggak jadi bikin talking head kayak gini di sana. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari yang surprising sih dari jarak sih sebenarnya. Yang aku kira itu sejauh kayak perjalanan dari Malang ke Gunung Bromo, tapi ternyata itu lebih lebih singkat gitu. Kan kalau Bromo kan misalkan kalau mau lewat penanjakan kan harus ke Nongkojajar dulu, baru naik ke penanjakan, naik ke view sunrise, turun ke pasir, muterin Gunung Bromo bloknya dan balik ke Poncokusumo. Atau misalkan kalau dibalik naik dari Poncokusumo itu naik terus turun dulu ke pasir, ngelewatin pasir-pasir, padang rumput dan sebagainya, baru sampai ke Gunung Bromo. Itu sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh ya, karena medannya yang full pasir, jadinya ya bikin perjalanannya lumayan lama. Oke, untuk perjalanan sendiri aku agak lupa sih, waktu itu berangkat sekitar pukul 5 pagi habis subuh dari daerah Pakis, mau Pakis, sampai di atas itu di mana, di Cafe 360 itu sekitar, aku lupa, jam setengah 7 atau jam 7 itu. Pokoknya masih pagi banget sih, itu masih pagi. Aku lihat jam itu kaget loh, ternyata secepat ini toh. Dan dari situ kita istirahat dulu lah, ngadem mesin karena pakai Matic ya. Aku pakai EDV 150. Untuk nanjaknya gimana? Untuk nanjaknya aman ya, karena roller di CVT ku itu udah turun sekitar 4 gram mungkin dari bawaannya, jadi untuk tarikan bawahnya lumayan enteng ya. Oke, itu udah sampai di dekatnya Cafe 360. Aku lupa itu tempatnya, Gubuk Laka. Terus kita lanjut perjalanan ke Desa Ranupani, kan mau ke Ranuregula. Itu terus lah, kalau ke kiri kan ke Lautan Pasir, kalau kanan naik itu jurusan ke Lumajang dan ngelewatin Ranupani, dan di setelah Ranuregula. Singkat sih perjalanannya, nggak ada sejam kok dari situ, mungkin sekitar berapa ya, kayaknya 15 sampai 20 menit sih, soalnya deket banget loh, hitungannya deket banget sih. Jalannya juga nggak terlalu nanjak, nggak terlalu menurun juga, masih normal lah, masih aman untuk semua kendaraan. Cuman emang jalannya sempit gitu. Jadi ya kalau belum terbiasa lihat situ, apalagi bawa roda 4 ya udah gantian. Sampai sana sih ya masih sekitar jam berapa ya, setengah 8 atau jam 8 itu, aku lupa. Sampai sana parkirnya normal sih untungnya, 5.000. Terus ya untuk biaya masuknya ngikutin di itu ya, di websitenya. Jadi waktu ke sana itu nggak ditarik lagi, kalau ada yang narik kalian harus protes, kan udah beli dari online-nya, jadi tinggal masuk aja. Kalau ditanyain dari petugas yang di daerah mana ini, Coban Trisula, itu ngomong aja, kita mau ke Ranuregula gitu, biasanya disuruh terus gitu. Kita sampai di Ranuregula, habis itu ini yang bikin aku kenapa nggak jadi rekam talking head di sana, karena cuacanya dingin banget, parah. Bukan dingin sih, kalau dinginnya sih biasa ya, lebih ke anginnya itu nusuk banget gitu. Ya tipikal angin gunung sih, tapi gimana ya, bener-bener dingin banget sih. Kalau ke gunung gitu kan kita dari bawah ke atas kan jalan, jadi habis kena keringat. Nah kalau ini kan dari bawah ke atas itu motoran full, jadi
angin udah kena dari bawah sampai ke atas angin terus. Jadi pas sampai sana kena angin itu udah gila. Rasanya sih dinginnya itu dingin kayak mencekam, kok mencekam sih, bukan kayak dingin menusuk gitu. Dan sampai sana tempatnya itu ada di setelahnya Danau Ranupani. Jadi di sana itu ada 2 danau. Danau Ranupani sesuai nama dasarnya, dan Ranuragula itu masih masuk sih kayaknya. Itu masuk gitu bisa dibilang. Iya. Pokok waktu parkir di Ranupani itu kita harus jalan dulu muterin Danau Ranupani, nanti ada percabangan ke belok ke kiri itu udah masuk kawasan Ranuragula. Deket kok Surabaya tempatnya, deket banget. Jalannya itu nggak susah, nggak nanjak, ya biasa aja jalannya. Ya cuma di beberapa tempat ada kayak pohon yang bekas tumbang, jadi ngalangin jalan. Terus ada shortcut sih yang turun ke bawah gitu, ke kayak bekas air pasangnya danau, cuma waktu itu pas kayaknya pas surut sih, aku nggak tahu ya, soalnya pertama kali situ pas surut turun situ, jadi agak ada shortcut gitu ya. Untuk perjalanan ke sana sih sebenarnya singkat ya, bisa kalau mau ke sana lagi nggak capek gitu ya, bisa bisa dibilang santai lah. Destinasi alam yang santai. Dan waktu masuk ke Ranuragulanya, di kawasan Ranuragula itu ya vibes-nya udah kayak di gunung gitu. Banyak orang camping, terus suasananya juga ya kayak di gunung, dengan angin yang dengan angin yang menusuk. Terus untuk dananya sendiri sih aku nggak tahu ya boleh dimasukin atau enggak, kayaknya nggak boleh sih. Ya siapa juga ke danau di tempat sedingin itu. Untungnya ya ada sih, ada kamar mandi lengkap, bisa buat berak juga, pipis juga bisa, tapi ya nggak boleh sih mandi, karena ya air di situ terbatas sih. Jadi airnya nggak ngambil dari danau, dari luar terus dibawa ke situ. Untuk loketnya waktu aku sampai sih nggak diperiksa ya, nggak tahu kenapa. Jadi kayak misalkan aku dari Coban Triswala ngomong mau ke Ranuragula, padahal aku belum beli tiket, aku sampai sana pasti boleh karena nggak ada yang periksa. Tapi nggak tahu juga, soalnya pas kita pulang itu ada yang periksa gitu. Soalnya ada rombongan masuk. Oke, di sana sih oke sih tempatnya, bukan oke lagi ya, bagus banget sih. Bisa ngerasain suasana gunung, tapi nggak naik gunung. Ya sebenarnya naik gunung sih, cuma naik gunung pakai motor. Nggak banyak sih aku ngambil videonya di Ranuragula itu. Foto-fotonya juga nggak terlalu banyak, karena pertama suasananya yang sebuah suasana suhunya yang dingin banget, kena angin terus. Oke, itu aja sih. Ntar kalau ada vlog-vlog kayak gini aku usahakan bikin vlogging headnya di tempat ya, sama temen-temen. Kayaknya seru sih kalau kayak gini kan, jadi males nontonnya sebenarnya kalian. Kalian cuma ke ke pancing sama clickbait judul sama thumbnail mungkin, sama video yang di depan tadi. Ya cuma yaping aja sih video ini. Aku pengen bikin konten edit vlog lagi, cuma nggak yang full musik kayak dulu. Aku tambahin cerita, narasi, atau mungkin perjalanan, pengalaman. Ya sharing-sharing lah kita. Misalkan kalau kalian pengen ke tempat yang aku tuju. Gitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang, atau mungkin pembawaanku kurang, atau videonya kurang, atau informasinya yang kurang, atau mungkin ada yang mau kalian tahu seputar perjalanan ke Ranuragula, suasana gimana dan lain yang belum aku ceritakan, dan kalian penasaran, kalian komen aja di bawah. Kalau kalian suka sama konten ini, seperti biasa lah, like kayak orang-orang begitu, kebanyakan like, spam terus, share lah kalau kalian mau nge-share ke siapapun yang butuh informasi kayak gini. Dan seperti biasa ya, subscribe lah. Udah berapa tahun channel ini anjir.
Oh ya, tunggu di video edit vlog kita selanjutnya, mungkin ke gunung mana gitu. Kelut sih harusnya, kalau nggak ada halangan antara Kelut atau mungkin di Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu sih aku udah pernah ke sana, cuma bikin video kayak gini sih belum pernah ya. Udah sering sih aku sana, cuma belum pernah ke, harusnya aku pengen ke Loroan sih. Loroan soalnya kan naiknya gampang. Terus aku juga pernah ke Lawang sih, ke yang kebun teh itu naiknya juga mirip-mirip kayak gunung, cuma nggak aku kontenin sih. Oke, sekian, udah kepanjangan JP-nya dan that's it. Gimana sih menurut gue? I'm Valon Bintang, that's it and see ya.